Hai semua, di video kali ini Dapur Ani Channel mau berbagi resep cara membuat dadar gulung yang enak banget, legit, tidak mudah basi. Untuk kulitnya ini benar-benar berpori dan kulitnya ini sangat lentur, tidak lengket, tidak mudah sobek. Meskipun diremas-remas seperti ini berulang kali 5-6 kali remasan, ini tetap utuh, tidak sobek dan tidak lengket, dan dijamin resep ini anti gagal. Bagaimana cara buatnya dan apa aja bahannya? Yuk tonton terus videonya sampai selesai. Oke, langkah pertama kita siapkan bahan unti kelapanya dulu. Di sini aku udah siapkan setengah butir kelapa setengah tua atau setara dengan 325 gram. Kita ambil bagian putihnya saja. Kemudian ada 125 gram gula merah yang sudah dipotong-potong seperti ini. 2 lembar daun pandan. Biar nanti rasa manisnya lebih kuat, kita tambahkan 2 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, dan 175 ml air. Kemudian untuk unti kelapanya ini kita masak dulu. Kita masukkan gula merah, daun pandan, gula pasir, garam, dan air. Kemudian ini kita masak sampai gula merahnya larut dan mendidih. Kita gunakan api sedang ya. Kalau gula merahnya udah larut dan mendidih seperti ini, kita matikan apinya dulu. Kemudian ini kita saring untuk menghilangkan kotoran dari gula merahnya. Setelah selesai disaring, kemudian kita nyalakan apinya lagi. Kemudian kita masukkan kelapanya. Ini kita masak dengan api sedang sambil dibolak-balik ya, biar nanti matangnya merata dan unti kelapanya benar-benar tanak. Ini kita masak sampai airnya benar-benar habis dan terserap oleh unti kelapanya. Kalau airnya udah habis dan unti kelapanya udah kelihatan kering seperti ini berarti udah tanak. Bisa kita matikan apinya. Kemudian ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan untuk bahan kulitnya. Untuk bahannya ada 250 gram tepung terigu. Ini aku pakai yang pro sedang. Aku pakai segitiga biru yang kemasan curah. Biar nanti kulitnya itu lebih elastis, tidak mudah sobek, kita kasih 2 sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji. Kemudian ada 2 sendok makan minyak goreng. Tujuan dikasih minyak goreng biar nanti kulitnya itu tidak mudah lengket. Setengah sendok teh garam, 1 butir telur ukuran kecil. Lalu ada santan kemasan, ini aku pakai yang kara. Ini nanti kita pakai setengahnya saja. Pasta pandan kita pakai 1 sendok makan saja. Dan 650 air. Untuk bahan lebih detailnya kalian bisa cek di kolom deskripsi. Sebelum kita membuat adonan kulitnya, kita pecahkan telurnya terlebih dahulu. Ini kita kocok lepas. Kemudian ini kita sisihkan dulu. Lalu siapkan wadah, masukkan tepung terigu, tepung tapioka, garam. Kita masukkan air secara bertahap biar lebih mudah untuk mengaduknya. Ini kita campur dulu. Kalau semuanya udah tercampur, kemudian kita masukkan semua airnya. Kemudian kita masukkan telurnya. Kita kasih santan sebanyak setengah bungkus. Secukupnya pasta pandan, kurang lebih ini aku pakai 1 sendok makan. Kita masukkan sekalian minyak gorengnya. Kemudian semua ini kita campur sampai semuanya tercampur merata. Untuk hasil akhir kekentalannya seperti ini ya. Ini tidak terlalu kental juga tidak terlalu encer. Biar nanti hasil kulitnya itu bagus, ini kita saring dulu ya, untuk memastikan tidak ada bahan yang bergerindil. Nah ini dia, untuk kulit adonannya udah selesai dibuat. Ini siap kita cetak. Selanjutnya panaskan teflon. Ini aku pakai teflon ukuran 20 cm.
Untuk teflonnya ini kita olesi dulu tipis-tipis dengan minyak goreng menggunakan tisu seperti ini. Untuk mencetak adonan dadar gulung ini, teflonnya harus benar-benar panas ya, biar nanti hasil kulitnya itu benar-benar berpori. Sebelum adonannya dicetak, ini kita aduk-aduk dulu. Kita ambil satu irus, kita tuang ke teflon. Untuk cara membuatnya, kalian bisa lihat di video. Ingat ya, gunakan api sedang, jangan api kecil. Kalau pinggirannya udah mengelupas seperti ini, berarti ini udah matang. Langsung saja kita angkat. Kemudian kita pindah ke piring. Kemudian kita panaskan lagi teflonnya. Kalau udah benar-benar panas, kita aduk dulu adonannya. Untuk pengolasan minyak goreng, ini aku cukup di awal saja ya. Selanjutnya tidak aku olesi lagi dengan minyak goreng. Kalau adonannya benar-benar bagus dan benar, pastinya hasilnya juga cantik dan mudah seperti ini ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya, biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah, ini semua kulit dadar gulungnya udah selesai dibuat. Untuk membuatnya ini cukup cepat, tidak memerlukan waktu yang lama. Ini hasilnya bagus banget, berpori. Kita coba dulu tes kelunturannya. Ini aku coba remas-remas. Ini hasilnya tetap bagus, lentur, tidak sobek, dan tidak lengket sama sekali. Untuk satu kulit dadar gulung ini aku remas banyak 5-6 kali remasan seperti ini, tapi hasilnya tetap bagus ya. Yuk langsung saja kita kasih isiannya. Kita siapkan unti kelapanya. Siapkan piring. Kita ambil satu lembar kulit dadarnya. Ini yang bagian berpori kita letakkan di bawah. Kita kasih unti kelapanya sebanyak 1 sendok makan. Dan untuk bagian sampingnya ini kita lipat seperti ini. Lalu kita gulung. Dan ini hasilnya, ini kelihatan cantik banget, berpori. Kita ulangi sekali lagi. Ternyata bikin dadar gulung itu sangat mudah dan cepat banget ya. Buat kalian yang pernah gagal bikin dadar gulung, kalian wajib coba resep ini, insya Allah dijamin berhasil. Nah, ini dia dadar gulungnya udah selesai dibuat. Ini hasilnya cantik banget, berpori. Dari tampilannya ini benar-benar menggoda. Untuk rasanya ini beneran enak banget. Kulitnya lembut, isiannya manis, legit, harum. Dan untuk unti kelapanya ini bisa tahan 4 harian di suhu ruang. Jadi ini cocok banget buat isian snack box, buat acara kumpul keluarga, ataupun juga buat ide jualan. Semoga video ini menginspirasi dan bermanfaat. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Selamat mencoba. Hai semua, di video kali ini Dapur Ani Channel mau berbagi resep olahan singkong. Ternyata belum banyak yang tahu kalau singkong bisa diolah jadi makanan tradisional yang enak, legit, teksturnya lembut dan tidak keras. Bagaimana cara buatnya dan apa aja bahannya? Yuk tonton terus video sampai selesai. Langkah pertama, siapkan pan, masukkan 200 gram gula merah, 200 ml air, setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh garam. Biar nanti rasa manisnya lebih kuat, kita tambahkan setengah sendok makan gula pasir. Kita kasih 2 lembar daun pandan. Kemudian ini kita masak sampai gula merahnya larut dan mendidih. Setelah gula merahnya larut, ini kita matikan apinya dulu. Lalu ini kita saring dulu biar tidak ada kotoran dari gula merahnya. Kita masak lagi.
Kemudian kita masukkan 200 gram kelapa parut yang bagian putihnya. Ini kita masak dengan api sedang sampai air gula merahnya menyusut. Setelah airnya menyusut, lalu masukkan 1 sendok makan tepung terigu. Tujuan dikasih tepung terigu biar nanti pas dibentuk itu lebih mudah merekat. Kita masak sampai unti kelapanya tanak biar nanti tidak mudah basi. Setelah unti kelapanya tanak, ini bisa kita matikan apinya. Lalu ini kita diamkan dulu sampai dingin. Dan ini unti kelapanya udah dingin, ini bisa kita bentuk. Ambil 1 sendok takar, untuk beratnya ini kurang lebih 20 gram. Kita bentuk bulat. Dan ini semua udah selesai dibentuk. Lalu ini kita sisihkan dulu. Kita panaskan kukusan. Kemudian masukkan 600 gram singkong yang sudah dipotong-potong kecil seperti ini. Lalu ini kita masak kurang lebih 15 menit atau sampai matang. Setelah 15 menitan dikukus, kita coba lihat. Dan ini udah matang dan empuk. Lalu ini bisa kita angkat. Dan selagi panas, ini singkongnya kita haluskan menggunakan ulekan seperti ini, atau bisa juga di chopper. Kalau sudah halus, masukkan 200 gram tepung tapioka, 1 sendok teh garam. Ini kita campur menggunakan tangan. Biar lebih mudah untuk mencampurnya, kita tambahkan air sedikit demi sedikit. Kita uleni sampai teksturnya itu kalis. Dan ini semuanya udah tercampur dan teksturnya ini udah kelihatan kalis. Dan ini airnya juga udah habis. Jadi untuk total airnya tadi sebanyak 150 ml. Setelah semuanya tercampur merata, tambahkan setengah sendok makan pasta pandan. Dan 1 sendok makan minyak goreng. Tujuan dikasih minyak goreng biar nanti adonannya itu tetap kenyal, tidak keras, dan tetap lembab. Lalu kita campur semuanya sampai tercampur merata. Kalau semuanya udah tercampur merata, ini adonannya udah jadi. Ini udah siap kita bentuk. Kita siapkan unti kelapanya. Ambil adonan kurang lebih 1 sendok makan. Kalau mau ditimbang ini beratnya 34 gram. Kita pipihkan. Lalu kita kasih unti kelapa di bagian tengahnya. Kita tutup dan kita rekatkan. Kemudian kita bentuk bulat. Lalu siapkan minyak goreng dan daun pisang yang sudah dilayukan dan dielap bersih. Kita olesi dengan minyak goreng tipis-tipis biar nanti tidak lengket. Kita bentuk daun pisangnya. Masukkan adonan yang sudah kita bentuk tadi. Untuk cara membentuknya bisa lihat di video. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.
Dan ini hasilnya terlihat rapi dan cantik. Dan ini semua hasilnya, semuanya menjadi 21 bungkus. Ini siap kita kukus. Panaskan air. Kemudian ini kita kukus dengan api sedang kurang lebih 20 menit atau sampai matang. Setelah kurang lebih 20 menit dikukus, ini udah matang. Ini bisa kita matikan apinya dan kita angkat. Dan ini menu singkongnya udah dingin, ini siap kita sajikan. Ini tampilan warnanya cantik banget. Ini tidak lengket sama sekali. Untuk rasanya enak banget, legit, lembut, kenyal, tidak keras, dan ini juga tidak mudah basi. Jadi ini cocok banget buat cemilan sendiri atau bisa juga buat ide jualan. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba.